warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Musrifa dengan NIM 2306085011029 dari Program Studi Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah dan budaya orang Bugis di Sulawesi Selatan. Sebagai bagian dari rumpun Austronesia, orang Bugis punya perjalanan panjang yang membentuk identitas mereka. Dari awalnya yang dikenal sebagai petani tangguh hingga akhirnya menjadi perantau dan pelaut yang berpengaruh di Nusantara. Sejarah Bugis tidak hanya tercatat dalam naskah, tetapi juga dalam tradisi lisan, arkeologi, dan interaksi dengan bangsa lain. Salah satu sumber terpentingnya yaitu Lagaligo, karya sastra epik yang menggambarkan mitos, kehidupan, dan pandangan dunia orang Bugis kuno. Perjalanan sejarah ini menunjukkan bagaimana keadaan, perdagangan, kerajaan, hingga masuknya Islam membentuk wajah Bugis yang kita kenal sekarang. Kalau kita mendengar kata Bugis, mungkin yang langsung terbayang adalah pelaut ulung dengan kapal pinisinya yang terkenal. Tapi sejarah orang Bugis tidak sesederhana itu. Mereka adalah bagian dari rumpun Austronesia yang tersebar luas di Asia Tenggara. Perjalanan panjang mereka menunjukkan bagaimana interaksi dengan lingkungan dan bangsa luar membentuk identitas Bugis yang kita kenal sekarang. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lihat terlebih dahulu beberapa poin penting pada bagian pendahuluan. Yang pertama, orang Bugis. Orang Bugis adalah salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia, dengan posisi lebih dari 4 juta jiwa yang mayoritas tinggal di Sulawesi Selatan. Meski sekarang kita mengenal mereka sebagai pelaut tangguh, pada awalnya mereka lebih dikenal sebagai seorang petani. Pelayaran dan perdagangan baru berkembang pesat setelah abad ke-18, seiring dengan meningkatnya hubungan antar pulau dan kebutuhan ekonomi. Jadi, identitas maritim orang Bugis sebenarnya bukan bawaan sejak awal, melainkan hasil dari proses sejarah yang panjang. Dari petani, mereka bertransformasi menjadi perantau dan pelaut yang tangguh. Yang kedua, tanah Bugis. Geografis Sulawesi Selatan sangat unik dengan bentuk pulau yang bercabang menjadi 4 semenanjung. Kondisi ini membuat transportasi darat sulit ditempuh. Akibatnya, laut menjadi jalan utama untuk bepergian dan berdagang. Hal ini membuat orang Bugis terbiasa dengan mobilitas tinggi dan lebih terbuka dengan dunia luar dibanding banyak suku lain yang ada di Indonesia. Bisa dibilang kondisi geografis inilah yang mendidik orang Bugis untuk selalu siap bergerak dan beradaptasi. Laut menjadi sahabat sekaligus ruang hidup bagi mereka. Selanjutnya ada bahasa di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan dihuni 4 etnis besar yaitu Bugis, Mandar, Toraja, dan Makassar. Keempatnya memiliki bahasa masing-masing, tapi semuanya masih dalam satu rumpun Austronesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka berbeda, mereka punya akar yang sama dan saling berhubungan dalam sejarah panjang yang ada di Nusantara. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian kedua, bukti dan sumber. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu semua ini? Sejarah Bugis memang sulit ditelusuri karena minimnya prasasti. Maka pada bagian ini kita akan membahas dari berbagai sumber. Yang pertama ada data arkeologi. Arkeologi menjadi pintu pertama dalam memahami sejarah Bugis. Bukti menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan sudah dihuni manusia sejak 50.000 tahun yang lalu. Temuan megalitik seperti batu nisan, tradisi penguburan, hingga keramik impor dari Cina membuktikan adanya aktivitas budaya dan interaksi dengan bangsa luar. Lewat sejarah arkeologi, kita bisa menebak kehidupan masyarakat awal. Keramik impor menandakan adanya perdagangan. Tradisi megalitik menunjukkan sistem kepercayaan, dan pemukiman kuno membuktikan bahwa orang Bugis sudah lama berakar di tanah Sulawesi. Yang kedua ada epos dan teks sejarah. Sumber kedua yang tidak kalah penting adalah karya sastra dan kronik kerajaan. Lagaligo adalah epos besar Bugis, salah satu yang terpanjang yang ada di dunia, yang berisi tentang mitos, kosmologi, kisah dewa, hingga ritual masyarakat Bugis kuno. Selain itu, ada kronik kerajaan yang lebih faktual, mencatat peristiwa sejak abad ke-15. Meski Lagaligo bersifat mitologis, isinya mencerminkan nilai budaya yang berbicara tentang pandangan hidup orang Bugis kuno, hubungan manusia dengan dewa, serta sistem sosial bangsawan. Sedangkan kronik kerajaan memberi kita catatan nyata, siapa yang memerintah, kapan perang terjadi, dan bagaimana hubungan antara kerajaan terjalin. Kemudian yang terakhir, sumber dari luar. Selain dari dalam, ada juga catatan dari luar yang menyebut orang Bugis, seperti naskah Jawa, catatan Melayu, hingga laporan Portugis.
Semuanya menggambarkan eksistensi Bugis di jalur perdagangan di Asia Tenggara. Catatan bangsa lain ini membuktikan bahwa orang Bugis bukan hanya dikenal di Sulawesi tetapi juga diakui dalam jaringan perdagangan yang lebih luas. Dengan kata lain, orang Bugis sudah menjadi bagian dari dunia internasional sejak awal. Selanjutnya kita akan memasuki bagian ketiga, yaitu Sulawesi Selatan pada masa awal. Kalau tadi kita sudah melihat dari mana sumber pengetahuan tentang Bugis berasal, sekarang kita coba melihat bagaimana kondisi Sulawesi Selatan di masa-masa awal. Pada masa awal ini penting karena disinilah akar identitas Bugis mulai terbentuk. Sejarahnya bisa dibagi menjadi 5 periode besar. Yang pertama ada prasejarah, di mana prasejarah Sulawesi Selatan sudah dihuni manusia sejak puluhan tahun ribu yang lalu. Dari temuan arkeologi terlihat adanya perkembangan budaya dari tradisi batu, logam, hingga perdagangan awal. Periode prasejarah ini memperlihatkan bahwa orang Sulawesi sudah lama hidup di tanah ini. Mereka belajar dari alam, beradaptasi dengan lingkungannya, hingga akhirnya membangun kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Walau masih sederhana, masa inilah yang menjadi fondasi bagi budaya Bugis di kemudian hari. Selanjutnya, periode Lagaligo. Periode yang tergambar dalam epos Lagaligo, di sini kehidupan Bugis digambarkan penuh mitos dengan tokoh-tokoh dewa, bangsawan, dan pahlawan. Walaupun bercampur dengan mitos, Lagaligo memberi kita gambaran jelas tentang bagaimana orang Bugis memandang dunia mereka. Ada kosmologi tentang langit, bumi, dan dunia bawah, ada aturan darat, ada aturan adat, hingga kisah pernikahan dan peperangan. Semua itu menunjukkan kehidupan yang kompleks dan teratur. Kemudian masuk ke periode sejarah sejak abad ke-15. Saat kronik kerajaan mulai mencatat peristiwa secara faktual, di masa inilah Bugis mulai benar-benar masuk catatan sejarah. Kerajaan-kerajaan mereka muncul, perdagangan berkembang, dan posisi Bugis semakin penting di Nusantara. Dari sinilah mereka mulai dikenal luas, bukan hanya lewat mitos, tetapi juga lewat catatan nyata. Selain pertanian, pelayaran dan perdagangan maritim mulai berkembang pada masa ini. Sulawesi Selatan menjadi titik penting dalam jalur pelayaran antar pulau. Laut memberi peluang besar bagi Bugis untuk terlibat dalam perdagangan. Dengan perahu sederhana, mereka berlayar menelusuri jalur Nusantara, membawa hasil bumi dan berinteraksi dengan suku lain. Dari sinilah keterampilan maritim mereka mulai ditempa. Yang terakhir ada hubungan dengan Asia Selatan dan Lautan Hindia. Hubungan Bugis tidak hanya terbatas di Nusantara, tetapi juga sampai ke Asia Selatan dan kawasan Lautan Hindia. Ada pengaruh perdagangan dengan India dan juga jejak interaksi budaya. Hubungan dengan Asia Selatan memperkaya kehidupan Bugis. Mereka tidak hanya bertukar barang, tetapi juga ide, teknologi, dan bahkan budaya. Jaringan ini menjadikan Bugis bagian dari dunia internasional yang lebih luas. Selanjutnya kita akan memasuki bagian keempat, yaitu peradaban awal. Setelah kita mengenal periodisasinya, mari kita lihat lebih dekat seperti apa peradaban awal orang Bugis. Peradaban ini bisa kita pahami dari benda-benda budaya, sistem sosial, hingga kepercayaan mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu aspek penting dalam kehidupan Bugis kuno. Yang pertama ada budaya bendawi. Orang Bugis kuno hidup dalam rumah panggung dari kayu, memakai kain tenun halus, dan memiliki senjata serta perhiasan khas. Benda-benda ini bukan sekedar alat, tetapi cerminan dalam kehidupan. Rumah panggung, misalnya, tidak hanya melindungi dari banjir, tapi juga melambangkan status sosial. Begitu juga kain tenun dan perhiasan yang menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat. Yang kedua, masyarakat Lagaligo. Struktur masyarakat Lagaligo digambarkan bersifat hierarkis. Raja dianggap keturunan dewa, sementara rakyat biasa punya kedudukan yang lebih rendah. Hierarki ini membuat tatanan Bugis sangat kuat. Meski membatasi pergerakan sosial, sistem ini memberi stabilitas dan menjaga keutuhan adat. Yang ketiga ada agama dan kepercayaan. Bisu atau pendeta Wadam berperan penting sebagai penghubung manusia dengan dunia spiritual. Kehadiran bisu menunjukkan betapa spiritualitas menjadi bagian erat dari kehidupan Bugis. Mereka diyakini punya kekuatan sakral yang menghubungkan manusia dengan dewa. Yang keempat ada kosmologi. Kosmologi Bugis percaya pada 3 dunia. Yang pertama ada langit, bumi, dan dunia bawah. Konsep kosmologi ini menunjukkan pandangan hidup yang menyeluruh.
Hidup bukan hanya di bumi tetapi juga terkait erat dengan dunia gaib dan kekuatan ilahi. Dan yang terakhir atau yang kelima ada mitos padi. Mitos ini memperlihatkan bahwa padi bagi orang Bugis bukan hanya makanan pokok, tetapi simbol kehidupan itu sendiri. Kehadirannya selalu dirayakan lewat ritual karena dianggap sebagai titipan dewa, seperti Sang Hyang Serih, Dewi Padi menjadi lambang kesuburan dan kemakmuran bagi Bugis. Selanjutnya kita akan memasuki bagian kelima, yaitu bangkitnya kerajaan historis. Setelah kita melihat budaya dan kehidupan masyarakatnya, kini saatnya membahas bangkitnya kerajaan-kerajaan Bugis. Pada periode ini penting karena dari sinilah Bugis mulai dikenal sebagai kekuatan besar di Nusantara. Faktor-faktor yang membuat kerajaan-kerajaan Bugis lahir dan berkembang. Yang pertama ada kerajaan awal. Kerajaan-kerajaan besar seperti Luwu, Wajo, Bone, dan Sopeng sering muncul sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan. Kerajaan-kerajaan ini bukan hanya sebagai simbol politik, tetapi juga pusat ekonomi dan budaya. Dari sinilah Bugis memainkan peran penting dalam sejarah Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada perdagangan dan pertanian. Beras menjadi komoditas utama diperdagangkan di berbagai wilayah di Nusantara. Kesuburan tanah Bugis membuat mereka unggul dalam pertanian. Beras yang mereka hasilkan tidak hanya untuk kebutuhan sendiri, tetapi juga menjadi barang dagang yang memperkuat posisi ekonomi mereka. Kemudian ada perubahan sosial. Pembukaan hutan memunculkan pemukiman baru yang berkembang menjadi kerajaan kecil. Dari sinilah contoh bagaimana perubahan lingkungan mendorong lahirnya sistem politik baru. Dari pemukiman sederhana, lahir kerajaan yang kelak menjadi kekuatan besar. Kemudian yang terakhir ada praktik agama. Tradisi lama tetap ada, namun mulai muncul inovasi seperti kremasi. Agama dan kepercayaan selalu beradaptasi. Meski tradisi lama masih dijaga, praktik baru menunjukkan adanya dinamika budaya dalam masyarakat Bugis. Pada bagian terakhir ini, saya akan membahas tentang pertarungan kekuasaan dan agama. Perjalanan Bugis semakin menarik ketika memasuki abad ke-16 dan ke-17. Pada masa inilah pergolakan ketika konflik politik bersinggungan dengan masuknya agama baru. Mari kita lihat aspek-aspek penting yang terjadi pada periode ini. Yang pertama ada komoditas dan perdagangan. Ekonomi Bugis bertumpu pada pertanian, terutama beras yang menjadi komoditas ekspor utama. Beras bukan hanya sebagai sumber makanan, tetapi juga sumber kekuatan ekonomi. Hal inilah yang membuat Bugis diperhitungkan di jalur perdagangan Nusantara. Selanjutnya ada perahu dan pelayaran. Bugis mengembangkan perahu mereka sendiri dan menjadi pelaut ulung. Kemampuan berlayar Bugis membuat mereka disegani. Dari laut inilah mereka menghubungkan Sulawesi dengan pulau-pulau lain di Nusantara. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang budaya Bendawi, rumah panggung tetap dipertahankan meski mulai masuk perabot asing seperti kursi dan meja. Tetapi budaya lokal tetap dijaga. Bugis juga terbuka pada pengaruh luar. Adaptasi ini membuat mereka bisa bertahan di tengah perubahan. Selanjutnya ada gagalnya kristenisasi. Upaya Portugis untuk menyebarkan agama Kristen gagal. Kuatnya adat membuat orang Bugis sulit menerima agama baru dari luar. Identitas mereka terlalu kokoh untuk diubah begitu saja. Selanjutnya ada konflik besar antara Goa dan Bone yang menjadi perebutan supremasi. Pertarungan ini tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal siapa yang akan memimpin arah sejarah Sulawesi Selatan. Kemudian ada Impremium Makassar. Kerajaan Makassar tumbuh menjadi pusat perdagangan besar pada abad ke-17. Makassar menjadi magnet perdagangan internasional. Hal inilah yang menjadi puncak kejayaan Bugis Makassar sebagai kekuatan maritim. Kemudian ada masuknya Islam. Bone resmi menerima Islam pada tahun 1611 dan agama ini menyatu dengan kehidupan Bugis. Islam bukan hanya agama tetapi juga pedoman hidup yang masuk ke adat. Dari sini lahirlah identitas baru Bugis sebagai muslim sekaligus pelaut tangguh. Dan yang terakhir ada pemberlakuan syariat Islam. Syariat Islam diterapkan bersamaan dengan adat. Islam menyatu dalam setiap aspek kehidupan, hukum, adat hingga tradisi. Hal inilah yang membuat Bugis berbeda dan kuat hingga sekarang. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang sejarah singkat perjalanan panjang orang Bugis, dari petani hingga pelaut, dari mitos Lagaligo hingga penerimaan Islam. Semua ini menunjukkan betapa kaya dan kompleksnya budaya mereka. Sejarah Bugis bukan hanya milik Sulawesi, tetapi juga bagian dari sejarah besar Nusantara.
Semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.